Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin stik kriuk. Hanya 2 bahan bisa dapat cemilan yang seenak ini. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, di sini aku sudah siapkan 2 bahan aja nih. Pertama ada tepung terigu 15 sendok makan atau setara dengan 150 gram dan juga 1 saset kaldu ayam. Boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera teman-teman semua. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama siapkan teflon, boleh pakai teflon anti lengket, boleh juga pakai wajan, terserah aja. Masukkan 250 ml air, kemudian 1 saset kaldu ayam. Aku pakai yang mereknya itu ya teman-teman, yang warnanya merah. Kemudian ini akan kita masak menggunakan api sedang, boleh sampai dia mendidih seperti ini. Kalau sudah mendidih, kecilkan apinya ke yang paling kecil banget, tapi jangan sampai mati, seperti api yang mau padam itu ya teman-teman. Masukkan tepung terigu 150 gram atau 15 sendok makan. Kemudian dalam keadaan yang api sangat kecil ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata, sampai membentuk suatu adonan. Apinya sengaja tidak kita kecilkan ya teman-teman, supaya nanti bisa matang sempurna tepungnya. Jadi kalau sudah tidak ada warna putih-putihnya seperti ini sudah matang. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita pindahkan ke wadah, dan di wadah ini akan kita biarkan dulu sampai adonan ini agak hangat supaya nanti kita bisa uleni ya. Nah, ketika adonannya sudah mulai hangat, sudah mulai bisa diuleni, kita akan pijat-pijat seperti ini sampai dia itu kalis ya teman-teman. Boleh diuleni seperti kita mencuci baju, dikucek-kucek gitu, atau boleh juga diremas-remas seperti ini. Nah, supaya lebih gampang sebenarnya seperti model mengucek baju teman-teman. Jadi itu bisa bikin lebih cepat kalis ya. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Jadi teksturnya benar-benar sudah halus, sudah kalis. Kalau sudah, lanjut aja kita ke proses pembentukan adonannya. Nah, sebelumnya di sini aku sudah siapkan wadah, ditaburi dengan tepung terigu supaya nanti adonannya tidak lengket satu sama lain. Kemudian ambil sedikit adonan, dan caranya tinggal di rolling seperti ini menggunakan jari aja, menggunakan tangan kita. Di rolling hingga memanjang teman-teman. Untuk ketebalannya disesuaikan dengan yang teman-teman mau. Kalau bisa sih jangan terlalu tipis, dan kalau bisa juga jangan terlalu tebal. Jadi harus pas ya teman-teman. Untuk lebih rapi, bagian ujung-ujungnya akan aku potong seperti ini. Kurang lebih hasilnya kalau dilihat dari dekat sebesar ini teman-teman. Ini tuh menurut aku pas banget ya, jadi nggak tebal, nggak terlalu tipis juga. Ulangi hal yang sama sampai semua adonan selesai dibentuk. Cemilan ini tuh bener-bener super simple banget teman-teman, nggak pakai waktu lama, dan bisa dibikin bareng anak-anak di rumah ketika musim liburan. Walaupun hanya dengan 2 bahan, tapi dijamin prosesnya mudah dan juga rasanya tidak mengecewakan ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti ketika aku upload video terbaru teman-teman gak ketinggalan. Kalau udah, terima kasih ya. Nah, supaya nggak terlalu lama nunggu sampai selesai, ini adonannya sudah selesai aku bentuk, pas banget satu penggorengan. Jadi sisanya sambil digoreng, sambil kita bentuk ya teman-teman, masukkan adonan ke dalam minyak yang sudah kita panaskan menggunakan api sedang cenderung kecil. Jadi minyak dalam keadaan panas ini kita masukkan adonan secukupnya, usahakan tidak menumpuk dan usahakan tidak melengkung-lengkung supaya nanti hasilnya bisa tetap lurus dan tetap bagus ya teman-teman. Untuk hasil yang kriuk, teman-teman boleh menggorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil supaya nanti bisa garing sempurna ya teman-teman. Tapi kalau misalnya mau yang agak-agak basah, boleh disesuaikan aja besaran apinya dan disesuaikan dengan tingkat kematangan yang teman-teman pengen. Aku di sini menggoreng dengan api cenderung kecil sampai dia benar-benar kecoklatan golden brown gitu. Karena nanti hasil dari stik ini benar-benar renyah ya teman-teman. Kita balik-balik supaya tingkat kematangannya bisa merata, dan kalau sudah kecoklatan seperti ini tinggal kita angkat aja. Kemudian ini akan kita tiriskan sampai minyaknya sudah tidak ada yang nempel lagi atau menetes lagi di stiknya. Lanjutkan penggorengannya sampai semuanya selesai ya teman-teman. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya. Apa ya namanya ya, aku bikinnya stik kriuk aja lah ya. Ini tuh enak banget. Hanya dengan 2 bahan teman-teman bisa dapat cemilan yang ternyata seenak ini.
Kalau dilihat dari dekat, penampakan setelah makannya seperti ini teman-teman. Jadi dia seperti tusuk gigi, cuman nggak pakai telur, nggak pakai bahan-bahan yang lainnya. Hanya dengan tepung terigu dan kaldu bubuk aja ternyata bisa dapat cemilan yang serenyah ini. Kalau didengerin dari dekat, suaranya seperti ini. Masya Allah, kriuk banget ya teman-teman. Ini tuh ternyata enak, rasa dari kaldunya cukup strong. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pengen rasa yang terlalu strong, boleh pakai kurang lebih sekitar 3/4 dari satu saset kemasan kaldu bubuk yang kecil tadi ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau rasa yang lebih enak, aku rekomendasikan lagi ditambahkan dengan bawang putih bubuk aja. Itu nanti rasanya makin enak loh teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari 2 hari setelah disimpan di toples. Ternyata masih kriuk, masih tetap renyah dan rasanya tidak berubah sama sekali loh teman-teman. Cocok banget untuk mengisi liburan teman-teman dengan cemilan yang sesimpel ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.